Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat subuh berjamaah, kemudian setelah zikir dan doa, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita tetap bertahan di masjid, di antaranya untuk kita niatkan i'tikaf, bersilaturahim, dan juga talabul ilmi. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Makkah dengan bismillah, taklim dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, masih pengkajian kitab At-Tazkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, yang memang secara khusus membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kematian dan pasca kematian. Sekarang insya Allah kita akan membahas satu bab, ma warada fi adzabil qabri wa fi ikhtilafi adzabil kafirin
wal usati wal muwahhidin fi. Masya Allah, hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang memberikan manfaat, yang mendatangkan barakah. Allahumma hawalaina la alaina. Suara saya kedengaran Bapak Ibu sekalian? Jelas. Alhamdulillah. Jadi bab ini membahas tentang azab kubur dan variasi atau perbedaan azab atau siksaan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, dan dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Itu isi daripada bab kita di kesempatan ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai saja. Di sini ada beberapa riwayat yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Yang pertama, waruya an Abi Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya sahabat Nabi. Annahuma kana yaqulani fi qawlihi ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bahwa kedua sahabat ini berkata ketika menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Thaha ayat 124. Kita sering dengar, bahkan kita mungkin sudah hafal. Tadi Al-Fakir kutip di muqaddimah Ta'lim, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang menjauh dari zikir kepadaku, dari ingat kepadaku, dari beribadah kepadaku, menghalang-halangi orang berzikir kepada Allah, menakut-nakuti orang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia nanti akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Di sini maka beliau berdua sahabat Nabi menafsirkan ayat tersebut. Kata beliau, yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka huwa adzabul qabri, yaitu azab kubur. Ma'isyatan dhanka dalam versi tafsirnya Abu Sa'id al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud artinya adalah azab kubur. Barang siapa yang menjauh dari zikir kepadaku, maka nanti dia akan diazab di dalam kubur. Jadi begitulah para ulama dulu dari sahabat Nabi, para generasi salaf, yang mereka tidak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya seperti sebagian orang-orang sekarang. Hanya dengan modal kadang-kadang terjemahan sudah berani berfatwa, sudah berani menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi sekelas ulama. Padahal ayat itu ada ilmunya, Quran itu ada ilmunya, ada ilmu tafsir diantaranya. Jadi itu diantara makna tafsir.
firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 124. Dan di dalam penafsiran juga beragam kadang-kadang. Ini salah satu versi tafsirnya. Selanjutnya wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga dari sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, kata siapa? Kata Ali. Kana an-nasu fi syakkin min adzabil qabri. Dulu orang-orang, kalau di sini orang-orang maksudnya dari kalangan sahabat, masih meragukan tentang eksistensi azab kubur. Tentu sebelum diberikan ilmunya kan, sebelum mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ilmu itu bertahap kan. Sahabat Nabi saja mendapatkan ilmu dari Nabi itu bertahap, tidak sekaligus. Tidak dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ya, ada orang sekarang belajar baru 3 bulan sudah berani berfatwa, sudah berani menyalah-nyalahkan ulama. Jadi sebelum mereka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang azab kubur, maka ada di antara mereka yang masih meragukan, fi syakkin. Syak itu artinya ragu. Apakah azab kubur itu ada atau tidak? Jadi kalau ada orang yang meragukan azab kubur atau tidak, ya kita harus jawab secara ilmiah kan? Kalau jawaban konyol, kita bilang aja nanti mati aja baru kamu lihat. Tapi itu kan tidak ilmiah kan? Nah di sini ilmiahnya. Hatta nazalat hadhihi surah, sampai turunnya surat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Al-ayah ila akhir al-ayah, ila akhir surah. Surah At-Takatsur ayat 1 sampai 3. Nah, lalu kata Ali bin Abi Thalib, fata'lamunal awal. Kata kan di situ 2 kali, kalla saufa ta'lamun kan? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi kalimat ta'lamun itu 2 kali disebutkan. Nah, maknanya ta'lamuna yang pertama isyaratun ila adzabil qabri, itu yang dimaksud adalah tentang azab kubur. Kamu akan mengetahui azab kubur. Nanti kalau kita mati pasti kita merasakan. Orang-orang yang meragukan pasti akan merasakan. Kemudian wa ta'lamuna tsani, kalla sawfa ta'lamun tadi azab kubur. Tsumma kalla sawfa ta'lamun yang kedua isyaratun ila adzabil akhirah, itu menunjukkan adanya azab di akhirat. Jadi ada dunia, ada kubur, barzakh, ada nanti di akhirat. Nah itu sejak turunnya surat itu, maka tidak ada lagi keraguan-raguan di kalangan sahabat, di kalangan kaum muslimin tentang eksistensi pokok-pokok daripada azab kubur. Jadi orang itu kalau sudah diberikan dalil ya dan akurat, nah diterima dalilnya. Ada orang-orang sekarang kadang-kadang minta dalilnya mana? Begitu dikasih dalil, ada alasan lain lagi. Ya tetap aja tidak menolak, tetap aja tidak menerima karena memang sudah a priori terlebih dahulu. Yang maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waruhiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, atadruna fi man unzilat hadhihi surah,
Beliau bertanya kepada sahabat, tahu nggak kalian kepada siapa ayat ini diturunkan atau surat ini diturunkan? Seperti kita ketahui dalam salah satu ilmu Al-Quran itu ada namanya ilmu Asbabun Nuzul. Jadi turunnya ayat atau surat itu ada penyebab turunnya, walaupun tidak semuanya ya. Nah kata Nabi, tahu nggak? Dan kalau ulama mengistimbat hukum dari satu ayat, satu hadis, itu juga harus dibahas tentang persoalan yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Itu tidak bisa diabaikan itu. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Apa konsideran penyebab Nabi mengucapkan, apa konteksnya Nabi mengucapkan hadis itu, atau Nabi melakukan hal itu? Ada konteksnya. Ya misalnya dulu Nabi pernah mengatakan kain sarung yang dibawa mata kaki masuk neraka. Itu ada konteksnya, dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak diterjemahkan hanya secara harfiah lalu dijadikan hukum. Lalu setiap orang yang sarungnya, celananya di bawah mata kaki masuk neraka. Dan ini sudah tuntas dibahas ulama. Apa penjelasan ulama tentang itu? Kalau sombong, kenapa? Ada konteksnya, ada asbabul wurudnya. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, salah satu yang membuat mereka sombong, kalau mereka orang sombong, salah satu cirinya itu menjulurkan pakaiannya. Menjulurkan pakaiannya. Nah sekarang orang sombong tidak lagi dengan memanjangkan pakaian. Kadang-kadang justru meninggikan pakaian. Dia merasa sombong, merasa paling paham. Lalu dengan itulah dia menyalah-nyalahkan orang yang celananya di bawah mata kaki. Itu kesombongan. Jadi yang tidak boleh sombongnya. Bukan sekedar kainnya, bukan sekedar sarungnya. Nah, itu diantaranya tuh. Dan ini sudah tuntas. Jadi jangan lagi mau dikorek-korek. Nah kalau misalnya ada orang yang sukanya celananya di atas mata kaki, nggak apa-apa. Itu kan selera pribadi. Tapi jangan mudah menuduh orang ya di bawah mata kaki itu sebagai orang yang masuk di neraka. Karena itu yang sombong. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu kalau kita dalam belajar ilmu hukum. Nah, yaitu surat apa? Tadi yang kita baca di sebelumnya, surat Toha ayat 124. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qalu, sahabat ditanya, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi menjawab, Nabi bersabda, adzabul kafirina fil qabri. Ayat ini berkenaan dengan siksa orang kafir di alam kubur. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, maksudnya demi Allah, innahu la yusallatu alaihi, sungguh benar-benar akan ditimpakan, akan dikuasakan kepada orang kafir di alam kuburnya, maksudnya tis'atan wa tis'ina tanninan, 99 tannin. Kemudian Nabi bertanya, atadru nama tannin? Tahu nggak kalian apa itu artinya at-tannin? Lalu Nabi menjawab, at-tannin yang dimaksud dengan at-tannin tadi 99 ya. Tis'atun wa tis'una hayyah. Tannin itu adalah 99 ekor ular. Jadi kelompok ular yang berjumlah 99 itu namanya tannin.
Apa namanya? At-tannin. Likulli hayyatin, dan setiap masing-masing ular itu dari 99 ekor, tis'atu ru'usin, memiliki 9 kepala. Berapa kepalanya? 9 kepala. Lalu apa yang dilakukan ular yang begitu banyak itu kepada orang kafir di alam kuburnya? Tamfuhu fi jismihi, dia meniupkan ya panas bisa ke dalam tubuhnya orang kafir itu, wa tuhdisuhu, dan senantiasa mengganggunya, ya, mengganggunya, menakut-nakutinya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya, berarti batasnya sampai hari kiamat. Maka kita tidak tahu berapa lama seseorang di alam kuburnya akan merasakan kenikmatan alam kubur atau siksa alam kubur. Ya, ada orang-orang misalnya Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah kan? Sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah ya. Jadi Imam Syafi'i sekarang di alam kubur insya Allah menikmati nikmat alam kubur sudah lebih 1200 tahun. Umurnya beliau cuma 54 tahun. Lahir 150, wafat 204. Al-Qurtubi ini, penulis kitab ini, wafat 671 Hijriah. Kurang lebih 800-an tahun di alam kubur. Kita entah berapa lama nanti kita di alam kubur. Karena kita pasti akan ke sana kita. Itu harus kita imani itu. Semua kita pasti akan melalui alam itu. Nah, ada yang pernah bertanya, kira-kira Ustadz, kalau saya mati di alam kubur kira-kira berapa lama? Ada aja orang iseng begitu. Maka jawabannya juga iseng juga. Maka saya bilang, ya tergantung kapan kamu mati. Tergantung ketika kamu mati dan kapan hari kiamat terjadi. Kalau matinya kamu sebulan sebelum hari kiamat, berarti cuma 1 bulan di alam kubur, ya kan? Kalau seseorang meninggal dunia lalu dikuburkan sepekan sebelum hari kiamat, berarti dia cuma 7 hari atau sepekan di alam kubur. Tapi kita nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Orang-orang tua kita dahulu ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Kemudian wa yuhsyaru min qabrihi, ini masih penjelasan ayat tadi itu. Jadi kita jelaskan ini tafsiran daripada surat Toha ayat 124. Wa yuhsyaru min qabrihi, dan nanti di hari kiamat, setelah terjadi hari kiamat, orang kafir itu dibangkitkan dari kuburnya ilal mauqif, di pada mahsyar, a'ma umyun, buta, dalam keadaan buta. Dalam Quran dikatakan summun bukmun umyun, a'ma. A'ma itu buta. Jadi ini ayat memang untuk orang-orang kafir. Konsideran asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan orang kafir. Jadi kadang-kadang ada orang sekarang misalnya khutbah ceramah karena dia tidak paham, kadang-kadang ada dalil tapi salah pakai. Ya, karena mungkin minim ilmunya gitu. Ya, sama dengan obat, Pak. Obat itu ada fungsinya. Jadi memang tidak semua obat itu cocok untuk seluruh penyakit. Jadi tidak boleh ayat-ayat orang kafir kita pakai untuk menghukum saudara kita orang-orang Islam. Jadi semua ada ilmunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya qala ulama. Jadi sering saya katakan sekelas Al-Qurtubi saja ini selalu mengutip perkataan ulama dalam menjelaskan ilmunya dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis baginda Rasulullah, tetap memakai patokan ulama. Jadi orang-orang seperti kita nggak bisa langsung Al-Quran, langsung hadis. Kita pun tahu Al-Quran dan hadis itu, bahkan bisa tahu terjemahnya dari guru-guru kita kan, dari ulama. Kecuali kalau kita hidupnya pada zaman Rasulullah, ketemu langsung dengan Rasulullah, itu tidak perlu pakai sahabat, tidak perlu tabi'in, tidak perlu pakai al-imam al-arba'ah, mazahibul arba'ah, karena langsung ketemu Rasulullah. Jamaah sekalian, apa kata ulama yang dikutip oleh Al-Qurtubi? Wa takhtalifu ahwalul 'usati fil 'adzabi. Kondisi azab kubur, bahkan azab secara umum juga di akhirat nanti, itu berbeda tergantung perbedaan maksiat yang dilakukan. Jadi beda-beda. Tapi kalau orang kafir sudah pasti ya. Jadi ada namanya ahlul ma'siyah. Ini dari kalangan orang Islam, tapi masih bermaksiat. Sholat juga, tapi masih korupsi. Itu namanya ahlul ma'siyah. Ya, puasa Ramadan, tapi masih misalnya berbohong, berzina. Itu namanya ahlul ma'siyah. Jadi orang yang sudah punya basic iman tapi masih melakukan kemaksiatan. Kalau yang tadi orang-orang yang memang sudah di luar Islam, orang kafir, non muslim. Kemudian Al-Qurtubi mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, warawa Ibnu Abi Syaibah marfu'an, secara marfu', jadi ini hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aktsaru adzabil qabri fil bauli. Masya Allah, kebanyakan siksa kubur itu, atau orang yang disiksa di alam kuburnya dari kalangan orang-orang Islam, disebabkan oleh kencing. Apa? Kencing. Kebanyakan kata Nabi, aktsar, jadi mayoritas. Warawa Syaikhan, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Kalau Syaikhan dalam ilmu hadis itu Bukhari Muslim, dua syekh, Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini, suatu hari beliau lewat di depan dua kuburan. Jadi datang ke kuburan dan lewat, berada di depan dua kuburan. Faqala, lalu Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Artinya Nabi tahu. Jadi Nabi tahu kalau seseorang diazab dalam alam kuburnya, tentu berdasarkan wahyu. Ya kan? Kalau kita kan nggak bisa sok-sokan gitu kan. Karena kita nggak tahu. Nabi tahu. Makanya Nabi kasih tahu kita, memberitahu kepada sahabatnya, sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam ini sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Artinya apa? Dosa kecil. Kan dosa-dosa besar itu seperti yang ditulis oleh Adz-Dzahabi dalam satu kitab namanya Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 70 dosa-dosa besar. Itu saya kira bagus dibaca. Di antaranya syirik kepada Allah, sihir, durhaka kepada kedua orang tua,
riba, zina, mencuri dan sebagainya. Jadi kata Nabi, dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya ini itu bukan gara-gara, bukan disebabkan dosa besar, artinya dosa kecil yang mungkin sering diremehkan orang. Bala innahu kabir, tetapi menjadi masalah besar. Jadi kadang-kadang ada dalam hidup kita ini masalah kecil tapi bisa menjadi masalah besar. Kadang-kadang kita meremehkan satu omongan tapi gara-gara omongan ini bisa jadi masalah besar. Iya kan? Lalu kata Nabi, amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, kenapa disiksa dalam kuburnya? Fakana yamshi bin namimah. Karena dulu ketika hidup di dunia sering kesana kemari membawa kata-kata bohong, adu domba, memfitnah, ya, menyesatkan orang, termasuk membidah-bidahkan orang kaum muslimin yang tidak bid'ah, disesatkan, yang menggunjing, bergibah, menghina orang, menghina para ulama, ya itu namanya namimah. Dulu ketika hidupnya di dunia sering kesana kemari. Nah kalau sekarang kan bukan lagi berjalan tapi menulis, mengirim, ya di grup-grup WA, di media sosial kan, menyebarkan. Wa ammal akhar, adapun yang lain, maksudnya yang kedua, fakana la yastabri'u minal bauli, dia disiksa di alam kuburnya karena dulu ketika hidup di dunia tidak menjaga kencingnya, tidak berlindung dari kencingnya. Ini terutama kita bapak-bapak nih sebagian ya, laki-laki ini kalau perempuan dia lebih menjaga gitu, karena perempuan tidak sembarang kencing. Laki-laki yang banyak kadang-kadang ya pohon gitu ya, kadang-kadang lampu merah, ya di mana saja kalau laki-laki, tembok dan sebagainya. Kemudian wa fi riwayatil li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, jadi kalau tadi Bukhari Muslim, ini khusus Imam Muslim, la yastanzihu minal bauli, redaksinya tidak menjaga kebersihan kencingnya. Jadi kadang-kadang kencing tadi dia tidak peduli percikannya kan, mantul. Kan mantul itu, apalagi kalau keras ya, semburannya keras, pasti pantulannya keras. Apalagi kalau tembok atau benda keras. Kadang-kadang pasti ada percikan kepada tubuh kita atau pakaian kita. Atau maksudnya tidak membersihkan dengan baik. Kadang-kadang cuma di apa? Di apa namanya ini? Kepalanya itu. Maaf. Ya. Laki-laki tahu lah. Ya. Walaupun pura-pura tidak tahu. Tahu semua laki-laki. Mungkin dibersihkan tidak dengan bersih. Ini pelajaran Pak, ini fikih harus jelas. Jadi tidak ada istilah malu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama, penjelasan ulama tentang hadis ini. Wa fi hadzal hadis dalilun. Hadis ini adalah dalil ala annal istibra'a minal bauli wat tanazzuh an, bahwa menjaga kencing dan menjaga kebersihan kita kalau kencing adalah wajibun, hukumnya wajib. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya menjaga kebersihan kencing, hati-hati kalau kita kencing, jangan sampai mantul kencing kita ke tubuh kita atau pakaian kita. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Hadis tentang orang yang diazab di alam kuburnya.
Lalu apa konsiderannya? Kenapa dikatakan wajib? Jadi kalau ada hukum, penjatuhan vonis hukum itu ada konsiderannya. Begitu kalau kita belajar hukum itu. Idz la yu'adzabul insan, karena manusia itu tidak diazab illa kecuali ala tarkil wajib, kalau dia meninggalkan kewajiban. Itu konsiderannya. Jadi hati-hati, konsideran itu harus konsideran hukum. Misalnya kita memvonis orang ini bid'ah. Pertama, bid'ah itu bukan kata hukum, bukan hukum bid'ah itu. Karena hukum itu cuma 5 kan? Bid'ah itu menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak ada sebelumnya lalu ada. Itu namanya bid'ah. Tapi apakah segala sesuatu yang baru itu tidak boleh? Jangan dulu. Tidak semua. Jadi kalau ada orang ditanya apa hukumnya, kemudian dia menjawab bid'ah, itu sudah indikator dia tidak paham hukum. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika izalatu jami'in najasat. Maka begitu juga untuk semua, menghilangkan semua najis-najis. Jadi wajib menjaga kencing tadi ya, dan juga harus menjaga diri kita dari seluruh najis-najis yang lain selain kencing. Loh, dalilnya dari mana? Nabi kan cuma menyebutkan kencing. Qiyasan 'alal bauli, ini namanya qiyas. Analogi. Jadi dalil hukum itu yang disepakati ulama dari zaman salafus soleh itu ada 4. Pertama Al-Quran, dalilnya ya, dalil hukum itu 4 yang disepakati. Yang tidak disepakati puluhan. Yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Pada umumnya hukum-hukum dalam Islam itu diambil dari qiyas. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu terbatas jumlahnya. Sedangkan persoalan manusia ini banyak sekali. Dan akan senantiasa muncul. Jadi kalau dikit-dikit kita mau dalilnya hanya Al-Quran, pasti ada Al-Qurannya, baru kita percaya, maka banyak sekali persoalan yang akan tidak terkena hukum, Pak. Itu namanya qiyas. Jadi mengkiaskan, menganalogikan seluruh najis-najis yang lain kepada najis kencing. Ya, seperti misalnya hukum minum bir, iya kan? Bapak Ibu tahu bir bukan birrul walidain ya. Kalau itu berbakti pada orang tua. Bir minuman keras, Pak. Yang ada di dalam kitab-kitab hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab fikih itu adalah khamar. Cari Pak, tidak ada bir. Adanya birrul walidain itu. Nah, maka hukum bir itu haram. Dalilnya dari mana? Dikiaskan kepada khamar. Kenapa bisa dikiaskan? Karena karakter bir itu sama dengan karakter yang ada dalam khamar. Karakter yang ada pada najis-najis yang lain itu ada pada najis kencing. Sama-sama najis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Imam Malik, adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, man shalla, barang siapa yang salat, walam yastabri minal baul,
sedangkan dia tidak menjaga kencingnya. Di sini kita sudah paham ya penjelasan tadi, tidak menjaga apanya? Dua aspek itu ya. Tidak menjaga kebersihannya, mantulnya, dan ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, tidak menjaga auratnya. Itu tadi, kadang-kadang ada orang kencing, jadi nggak peduli dengan orang lain Pak. Udah cuek aja, masa bodoh, pinggir jalan. Kita yang lihat yang malu, dia udah nggak malu. Nah, itu. Jadi dia tidak menjaga kebersihannya, ya kan? Jadi yang mantul ataupun ketika proses membersihkan, dan juga tidak menjaga pandangan orang kepada auratnya. Karena itu aurat kubro, itu aurat besar itu. Jamaah sekalian, kata Anas bin Malik, Malik bin Anas, barang siapa yang sholat walam yastabri minal baul, dan dia tidak menjaga kencingnya, qad shalla bi ghairi tahurin, maka sungguh dia sholat tanpa taharah. Jadi berat. Ya makanya tidak boleh kita remehkan ya. Walaupun ini masalah-masalah yang sepele kelihatannya. Makanya tadi ketika Nabi menjelaskan orang sedang diazab, kata Nabi dia diazab bukan karena dosa besar, tapi bisa menjadi persoalan besar. Nah ini kemudian di sini Al-Baihaqi mengutip sebuah riwayat bagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj, dan kita sekarang di bulan Rajab, ya kan, setelah Rajab masuk Sya'ban, setelah Sya'ban masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, di bulan ini. Lalu salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan tentang orang-orang yang diazab dan orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga kelak. Itu namanya apa? Kalau film itu semacam trailernya, ya kan, cuplikan-cuplikannya, agar kita berhati-hati. Warawal Baihaqi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, fi haditsil Isra, dalam hadis tentang Isra Mi'raj, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra lailata usra bihi, pada malam beliau Isra Mi'raj, ala qaumin, kepada kaum. Jadi Nabi ketika perjalanan Mi'raj, di malam Isra Mi'raj, beliau lewat melihat satu kaum orang-orang, turdahu ru'usuhum bis-sakhri, dipukul kepalanya dengan batu. Kullama radakhat adat makanat la yaftaru anhum syai' min dzalik. Setiap kali kepalanya pecah, dikembalikan lagi utuh seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Begitu terus. Faqala ya Jibril man haula, lalu Nabi bertanya, Jibril, siapakah mereka? Karena yang mendampingi Nabi ketika Isra Mi'raj salah satunya adalah malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril menjawab, alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka itu orang-orang yang berat kepalanya ketika sholat. Artinya tidak mau sholat, bermalas-malasan ketika sholat, berat rasanya kalau sholat. Padahal sholat itu paling beberapa menit kan. Tapi kalau kita ngopi, kita nongkrong, kita ngobrol, itu kadang-kadang tidak terasa berjam-jam Pak ya. Tidak pernah kita merasa keberatan dengan tubuh kita itu. Ya, bisa habis setengah jam, 1 jam. Tapi sebagian orang sholat begitu berat.
Ya, dan tentu semua dimulai dari kepala, dari kesadaran, dari pemahaman. Dari sini pentingnya kita menjaga sholat kita. Thumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'. Kemudian setelah itu Nabi melewati dan melihat kaum orang-orang yang di bagian kubulnya kemaluan dan bagian duburnya itu ada tambalan-tambalan. Yasrahuna kama tasrahul an'am. Mereka berteriak seperti berteriaknya al-an'am, binatang ternak, hewan. Fit dari'i wazzaqumi wa rada fi jahannam, yakni al-hijarati wal al-muhammah. Ketika ada binatang disiram air panas, atau diberikan makanan yang berduri, atau dia menginjak misalnya batu yang panas, dia pasti teriak kan? Seperti kita manusia. Faqala, lalu Nabi bertanya, man haula'i Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Mereka itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta-harta mereka. Ini pentingnya menzakati harta. Ya, jangan sibuk sedekah tapi tidak zakat. Jadi utamakan dulu zakatnya baru sedekah, karena sedekah itu sunnah. Jadi kan ada orang yang sibuk dengan sunnah tapi lupa pada kewajiban. Ini sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, kondangan tapi nggak pakai celana. Ya banyak orang begitu, Pak. Ya kewajiban kita itu menghormati orang, menghormati guru, menghormati ulama, orang tua. Ya, tapi dia sibuk dengan hanya persoalan-persoalan yang sunnah-sunnah saja. Yang masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin baina aydihimul lahm fi kidrin nadijin wa lahmin akhar khabith. Lalu setelah itu Nabi berjalan lagi dan melewati dan bertemu dengan melihat orang kaum di tangan mereka ada panci, ada rantang yang berisi daging yang baik, dan yang lainnya ada daging yang busuk. Jadi dia menenten dua rantang. Satu berisi daging baik, ya daging yang dimasak enak. Yang satunya lagi daging busuk. Faja'alu ya'kuluna minal khabithi wa yada'una an-nadid at-thayyib. Tapi orang ini, mereka itu sambil memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang baik, yang matang. Faqala, lalu Nabi bertanya, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu wahai Jibril? Faqala, lalu Jibril menjawab, haula illadzina yaznuna wa indahumun nisa al-halail at-thayyibat. Mereka itu adalah orang-orang yang berzina sedangkan mereka memiliki pasangan-pasangan yang halal. Kalau laki-laki punya istri yang halal, kalau perempuan punya suami yang halal. Tsumma marra sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian melanjutkan perjalanan dan marra ala qaumin tuqradu syafahuhum bimaqarid min narin kullama quridat adat kama kanat la yafturu anhum min dzalika syai'. Nabi melihat orang-orang dari satu kaum yang digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Setiap kali putus disambung kembali, sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Faqala ya Jibril, lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, man haula? Siapa mereka itu? Faqala, Jibril berkata,
khutabaul fitnah, orang-orang yang berkhutbah tetapi isinya fitnah, adu domba umat Islam, menyesat-nyesatkan orang, ulama, menghina ulama, membuat kacau jamaah, ya, membuat orang tidak akrab di kalangan kaum muslimin. Ini namanya penyebar fitnah. Khutbah juga tapi isinya fitnah, bukan ilmu isinya, memprovokasi. Jangan belajar dari ustadz itu, jangan belajar dari ulama itu. Padahal cuma perbedaan dalam persoalan pemahaman. Ya, bukan orang-orang sesat, bukan mengajarkan aliran sesat. Seperti saya ini ada di salah satu masjid, ada orang yang lapor pada saya, Ustadz, ada orang katanya dia ngomong ke jemaah itu jangan belajar dari Ustadz Ridwan. Kenapa? Itu Ustadz Syubhat. Ya, sekelas saya dikatakan Ustadz Syubhat. Masya Allah. Ya, hanya karena apa? Saya dikatakan Syubhat karena tidak banyak hal yang tidak sependapat dengan dia. Dan itu tradisi ulama apa? Banyak hal yang berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghormati. Tidak boleh kita gara-gara tidak suka lalu kemudian kita menyesatkan orang. Misalnya ada orang tidak kunut sholat subuh. Dari dulu ulama, Pak, sahabat beda pendapat, ada yang kunut, ada tidak kunut. Tapi tidak boleh gara-gara kunut tidak kunut lalu kita berkelahi, kita musuh-musuhan. Itu yang dilarang. Atau gara-gara berdebat kunut subuh sampai dua-duanya tidak sholat subuh, nah itu yang berbahaya. Ada orang persoalkan masalah doa, salawat, zikir, padahal perintahnya jelas. Jadi apa yang diperintahkan nggak boleh kita larang-larang. Nabi menyuruh kita berdoa, berdoa kapan saja, di mana saja. Begitu juga zikir, begitu juga salawat. Ya, redaksinya bebas, bahkan bisa dengan bahasa kita kan, doa itu. Apalagi bahasa Arab, apalagi doa-doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bagus. Tidak boleh kita membatasi orang berdoa, batasi orang berzikir. Misalnya doa di mana saja, Pak. Di masjid boleh, di bawah pohon boleh, di mobil boleh, di laut boleh, di kuburan boleh. Loh, kok di kuburan? Berbeda, Pak, doa di kuburan dengan berdoa kepada kuburan. Kalau kita mendoakan ahli kubur, orang di kubur kan di kuburan, Pak. Berdoa kepada Allah, tempatnya di kuburan boleh. Yang tidak boleh berdoa minta kepada laut, minta kepada pohon, itu nggak boleh. Kalau tempat berdoa mah di mana aja, di masjid, di jalan, di motor, ya. Jadi jangan kita membatasi orang berdoa, berzikir dan bersalawat. Itu diantara contohnya. Jemaah sekalian. Kemudian, summa utiya ala hajarin sagirin yakhruju min thurin. Kemudian Nabi diperlihatkan pada batu kecil, yang dari batu kecil itu keluar thawrun azimun, banteng sapi yang gede. Faja'ala thawru yuridu ayyadkhula min haitsu yakhruj. Lalu banteng itu pengen masuk di tempat dia keluar. Fala yastati, tidak mungkin kan? Karena kecil. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Jibril, man hadha? Ini ada apa ini? Apa ini? Faqala, Jibril menjawab, ar-rajulu yatakallamu bil kalimati fayandamu alaih. Ini seseorang yang dulu ketika hidup di dunia suka berbicara, mengeluarkan lontaran-lontaran, lalu dia menyesali. Misalnya keburu dia memvonis orang masuk neraka, Pak. Itu kan vonis bukan main-main itu. Nah, Nabi saja tidak pernah, Pak, ulama-ulama dulu tidak punya tradisi itu. Kebiasaan dikit-dikit menghukum orang masuk neraka, bid'ah, sesat. Nah, ini pasti menyesal di akhirat. Itu gambaran orang yang suka melontarkan kata-kata yang menyakiti saudaranya, menyakiti umat Islam, lalu dia menyesal.
Kemudian thumma marra ala qaumin butunuhum ka'amtsalil buyut. Kemudian Nabi melewati satu kaum yang perut-perut mereka seperti rumah, gede banget. Kullama nahada ahaduhum yaqumu kharra ala wajhihi wan nasu yata'unahu. Setiap kali dia bangkit setelah jatuh, maka dia terjatuh lagi dan orang-orang menginjaknya. Wa hum yadujuna ilallahi azza wa jalla, dan mereka berteriak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Jibril man haula. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapakah mereka? Faqala, lalu Jibril menjawab, humul ladzina ya'kuluna riba min ummatika. Mereka itu adalah orang-orang yang makan riba dari kalangan umatmu. Kemudian thumma marra ala qaumin masyafiruhum ka masyafiril ibil. Beliau lewat dan melihat kaum orang-orang yang bibir mereka seperti bibir onta. Bapak Ibu pernah lihat onta ya? Kalau haji umroh bibirnya gede gitu kan. Fataftahu afwahahum. Kemudian mulut-mulut mereka dibuka, wa yulqamunal jamra, kemudian disuapi dengan batu. Thumma yakhruju min asafilihim. Lalu begitu dia disuapi dengan batu, lalu keluar langsung dari tempat keluarnya, dari bagian bawahnya. Wa hum yadujuna ilallahi azza wa jalla, sembari mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Faqala ya Jibril man haula. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Faqala, lalu Jibril menjawab, haula min ummatikal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Mereka itu adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Ada kata zalim karena boleh kita makan harta anak yatim kalau misalnya kita sekedar untuk misalnya biaya operasional. Kita misalnya ada panti asuhan anak yatim. Lalu kita bisa memakai dana yatim itu untuk mengelola panti asuhan. Itu berarti tidak zalim. Kita bisa pakai itu. Ya, tetapi bukan zalim. Karena masih bagian daripada menyantuni anak yatim. Kemudian jemaah sekalian, dua lagi ya. Thumma marra ala nisa'in mu'allaqatin bi thadyihinna. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW melewati kaum wanita-wanita yang digantung, mohon maaf, dengan digantung diikat dengan buah dadahnya. Wa hunna yashuna ilallahi azza wa jalla, sembari mereka merintih berteriak minta tolong kepada Allah. Faqala ya Jibril man haula. Siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula izzunatu min ummatika. Mereka itu adalah wanita-wanita yang dulu berzina ketika hidup di dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma marra ala qaumin yuqta'u min junubihimul laham. Kemudian lewat kepada satu kaum orang-orang yang dipotong daging dari sebelah kiri kanannya, dari bagian badannya. Fayalqamunahu, kemudian disuapi dengan daging itu. Fayuqalu li ahadim, lalu dikatakan pada salah seorang di antara mereka, kul, makanlah, kama kunta ta'kulu lahma akhika, sebagaimana kamu dulu pernah memakan daging saudaramu. Qala ya Jibril man haula. Jibril, siapakah mereka itu? Faqala, Jibril menjawab, haula ilhammazuna min ummatikal al-lammazun. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mengumpat mencela orang lain. Hammazun itu orang-orang yang mencela dengan kata-kata. Sedangkan al-lammazun mengumpat, menghina dengan gerakan-gerakan tubuh. Misalnya kalau kata-kata kan dia mengata-ngatain orang kan. Kalau bahasa tubuh ini dengan kedipan mata, dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan bahasa tubuh, tapi tujuannya menghina. Itu namanya lammaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala siksaan dunia dan akhirat. Bil khusus siksaan alam kubur
dan siksa-siksa yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.